Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, ini videonya di sini kita akan membahas mengenai soal latihan yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya mengenai vektor ya, mengenai titik dan vektornya. Nah, setelah Ibu lihat ternyata masih banyak dari kita itu belum paham bagaimana mencari vektor dari dua buah titik koordinat. Masih bingung yang mana itu koordinat, yang mana itu vektor. Nah, jadi begini, Kak, biasanya ya kalau penulisan dari koordinat itu dia seperti ini, pakai kurung biasa, kurung kurawal biasa. Nih, nah, tapi kalau vektor dia pakai kurung siku ini, seperti ini kurung siku. Berarti ini sudah vektor. Kalau sudah vektor itu berarti sudah V1 dan V2. Tapi kalau koordinat seperti ini, berarti ini masih X dan Y, seperti itu. Ya. Jadi pahami dulu, bedakan mana vektor, mana koordinat. Sekarang nomor 1, contohnya di sini nomor 1. Nomor 1 ini yang diketahui itu adalah koordinat, kan begitu. Kalau dikatakan vektor AB, berarti A itu sebagai awal, yang B itu sebagai akhir, kan begitu. Maka ini yang A ini adalah X1, Y1 karena dia awal. Kemudian untuk ujungnya itu berarti ini B. B itu adalah Y1, Y2. Maaf, X1, Y2. X2, Y2. Begini. Ngerti ya? Ini kan berarti koordinat nih. Udah, koordinat. AB, A itu berarti awal, berarti itu X1, Y1. B itu berarti ini ujung, berarti dia X2, Y2. Seperti itu. Jadi bagaimana mencari vektor AB? Vektor AB, ini kita jawab. Vektor AB itu bisa kita peroleh dengan ini kan, kalau AB itu bisa penulisan vektor itu bisa baris, bisa matriks baris, bisa matriks kolom, kan begitu. Misalkan kita buat ke matriks baris, maka dia V1, V2. Bagaimana mencari V1? V1 itu adalah X2 dikurang X1. Kemudian untuk mencari V2-nya adalah Y2 dikurang Y1. Nah, ini kan sudah vektor. Maka X2-mu tadi berapa? Ini 2 dikurang 1, Y2-mu 3 dikurang Y1 0. Maka hasilnya adalah 1,3. Nah, jadi vektor AB itu adalah 1,3. Seperti itu. Ya. Oke. Ini masih lebih sederhana. Yang nomor 2. Jika vektor, kalau seperti ini kan sudah lambang vektor nih. Vektor KL negatif 4,7 dan K, berarti K ini di sini koordinat adalah 3,5, maka koordinat titik L-nya berapa? Kan begitu. Nah, jadi ini bisa kita buat seperti ini. Kalau di nomor 1 tadi kan kita mencari vektornya. Kalau di nomor 2 vektornya sudah diketahui. Yang ditanya, kalau vektornya itu negatif 4,7 dengan K. K itu kan kalau vektor KL. Vektor KL berarti K ini kan sebagai awal kan. Awal. Maka ini sebagai ujungnya. Kan begitu. Kalau awal berarti ini X1, Y1. Berarti yang ditanya ujung. Ujung itu berarti X2, Y2. Itu yang ditanya. Berdasarkan ini ya, lihat. K-nya kan di depan, maka itu yang awal. L-nya di akhir, maka itu yang ujung. Kan begitu. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita buat aja dulu vektor. Kita jawab. Vektor KL itu kan
V1, V2. V1-nya, V1 itu tadi mencari V1 adalah X2 dikurang X1. V2 itu adalah Y2 dikurang Y2 dikurang Y1. Oke, ini kamu sudah peroleh X1, Y1 ini sudah ada. Nih, maka substitusikan, masukkan ke persamaan ini. X2 kan tidak ada. Maka X2 kurang X1 mau berapa? 3. Walah. Kita tulis di sini aja. Sama dengan X2 tadi yang mau kita cari X1 3, Y2 mu 0 dikurang Y1 5. Oke, sudah ya, sampai sini mengerti ya. Nah, vektor KL itu kan V1, V2. Vektor KL itu berapa? Negatif 4, 7 sama dengan, masukkan ke sini. Nih, berarti ini X2 kurang 3, Y2 dikurang 5. Nah, ini seperti kesamaan dua matriks loh. Ini pasangannya ke sini. Ini pasangannya ini. Nah, jadi bisa kamu tulis seperti ini. X. Walah. Bisa kamu tulis begini. X2 kurang 3 sama dengan negatif 4. Berarti X2 sama dengan negatif 4. Ini baru geser. Tambah 3 sama dengan, nggak muat ya. Sama dengan, oke, ibu ulangi ya. X2 kurang 3 itu sama dengan negatif 4. Sudah, berarti sama dengan, ini kamu geser, X2 sama dengan negatif 4. Ini yang 3-nya bergeser menjadi tambah 3. Maka X2 sama dengan negatif 4 tambah 3 itu adalah sama dengan negatif 1. Itu untuk X2. Oke, terus mencari yang persamaan berikutnya yang ini dengan ini. Yaitu Y2 dikurang 5 sama dengan 7. Maka Y2 sama dengan, ini kamu geser, 7 ditambah 5, maka Y2 sama dengan 12. Jadi titik ujungnya itu adalah X2, Y2. Jadi titik ujungnya itu titik ujungnya berarti L-nya sama dengan, ini kan X2, Y2, berarti dia adalah negatif 1, 12. Inilah koordinat titik L. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3, ini sama saja dengan yang nomor 2. Tapi di sini penulisan vektornya itu dia membuatnya seperti matriks kolom ke bawah gitu. Itu sama saja. Oke, kita langsung tulis dulu. Vektor AB itu artinya titik awalnya itu A, kemudian titik ujungnya itu B. Kan begitu. Nah, kita tulis. Kalau mencari vektor AB itu adalah V1, V2. Oke, V1, V2 ini mencarinya adalah X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1. Berapa V1-mu? V1 sudah diketahui 3, 4. Maka kamu buat di sini 3, 4 sama dengan X2-mu berapa? X2
Sekarang kalau dikatakan AB, berarti awalnya A, akhirnya B. Yang diketahui di sini B koordinatnya. Ini berarti awal, ini berarti ujung atau akhir. Sudah? Ujung. Yang diketahui di sini ujung, berarti dia X2, ini X2, Y2. Kan begitu. Awalnya yang ditanya adalah A, yaitu X1, Y1. Ini yang kita cari nanti. Nah, jadi kamu masukkan aja apa yang sudah diketahui di sini. X2 adalah negatif 1 dikurang X1, Y2 itu adalah 8 dikurang Y1. Y1 kan masih kosong. Nah, kamu ambilkan persamaannya satu-satu. Berarti kamu tulis seperti ini. Negatif 1 kurang X1 sama dengan 3. Sudah? Atau bisa kamu buat begini juga sama aja sih. Ini 3 sama dengan negatif 1 kurang X1. Boleh begitu. Nah, kamu harus mencari X1 sama dengan. Jadi ini kan masih ada negatif 1. Itu kamu geser saja ke sini. Nah, dia menjadi 3 ditambah 1 sama dengan negatif X1. Jangan ini kamu hilangkan, karena yang kamu geser hanya negatif 1. Maka 3 tambah 1 sama dengan 4 sama dengan negatif X1. Maka X1 sama dengan, supaya dia positif, berarti kamu kalikan seluruh ruas dengan negatif, maka dia menjadi negatif 4. Seperti itu. Itu untuk X1. Sekarang mencari Y1-nya. Y1-nya adalah 4 sama dengan 8 dikurang Y1. Ini kamu geser. Maka 4 dikurang 8 sama dengan negatif Y1. Maka ini 4 kurang 8 itu adalah negatif 4 sama dengan negatif Y1. Kalikan seluruhnya dengan negatif ruasnya, karena di sini negatif supaya positif kan kalikan negatif. Negatif kali negatif kan positif. Nah, tujuannya supaya ini positif ya, bukan ini yang positif, tapi supaya Y1-nya yang positif, kalikan dengan negatif, maka dia menjadi Y1 sama dengan, kalikan dengan negatif, ini menjadi 4. Ini dia. Sudah? Jadi, kita peroleh titik A-nya, koordinat titik A-nya adalah X1, Y1, yaitu negatif 4,4. Seperti itu. Ibu harap masih bisa dipahami ya. Kalau masih kurang jelas, videonya bisa kamu ulang supaya kamu sampai paham. Yang tidak mengertinya itu di bagian mana begitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Silakan dicatat kembali di buku catatan dengan rapi. Terima kasih untuk kita semuanya. Selamat pagi.